Ya Habibi ya Muhammad. Satu lagi Habib, kan ada 4 waktu yang harus dimakmurkan untuk beribadah, yaitu sebelum atau sesudah subuh dan juga sebelum atau sesudah maghrib. Pertanyaannya adalah, pada waktu tersebut saya kadang masih bekerja. Apakah kalau saya cuma berzikir sambil bekerja termasuk daripada orang-orang yang memamurkan 4 waktu tersebut, katanya Habib? Satu lagi pertanyaannya Habib, bagaimana cara paling ampuh untuk bermujahadah melawan hawa nafsu? Masya Allah, pertanyaan yang sangat istimewa, ya, keluar dari seseorang yang bekerja, bukan santri, seorang pekerja. Masya Allah, inilah hidayah. Kadang-kadang Allah beri hidayah kepada orang-orang yang aktivitasnya bukan aktivitas agama. Allah beri hidayah kepada orang-orang yang bekerja dalam pekerja kantor dan seterusnya. Kita punya teman, Masya Allah, tiap habis maghrib ngajar ngaji dan dia ikut satu thariqah. Aktivitasnya apa? Guru olahraga. Guru olahraga. Tapi istiqamah salat berjamaah, istiqamah qiyamul lail, istiqamah ngajar ngaji habis maghrib dan masuk salah satu thariqah. Guru olahraga. Hidayah dari Allah, alhamdulillah. Seperti saudara kita, 4 waktu yang perlu kita jaga. Memang ini diwasiatkan oleh guru mulia kita Sayyidi Abi Umar dan para ulama yang lain. Siapa yang merasa udah kehilangan banyak waktu untuk Allah, maka dengan menjaga 4 waktu ini Allah jaga. Sebelum subuh ada lagi qiyamul lail, walaupun hanya beberapa waktu, ya, setengah jam sebelum subuh. Makmurkan dengan dzikir, dengan sholawat, dengan Al-Quran. Kemudian setelah subuh sampai terbitnya matahari. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, sholat isyraq. Kemudian sebelum maghrib walaupun 15 menit dengan istighfar. Kemudian setelah maghrib sampai isya. Ini waktu, 4 waktu. Siapa yang menjaganya maka telah memakmurkan waktunya. Ketika yang ditanyakan dia habis maghrib, kalau enggak salah tadi itu, masih bekerja. Pekerjaan Anda, jika itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau orang tua, pekerjaan Anda itu dihitung ibadah. Apalagi Anda hiasi tadi dengan zikrullah, ibadah 2 kali Anda. Ibadah dengan bekerja mencari rezeki yang halal, ditambah lagi berzikir atau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi pekerjaan Anda dan Allah tambah taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang satunya tadi, cara paling ampuh untuk melawan mujahadah hawa nafsu. Masya Allah, ini pertanyaan istimewa sekali. Tidak ada yang lebih ampuh daripada kita melazimi zikrullah, menghadirkan Allah di hati kita, selalu menyebut Allah di lisan kita. Perbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bisa membersihkan hati dan bisa menjadi senjata untuk nafsu kita, ya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung mereka yang mensucikan nafsunya, dan celakalah mereka yang membiarkan nafsunya mengikuti nafsunya yang jelek. Nafsu harus dilawan. Harus dilawan. Dengan cara apa? Ya,
melakukan sebaliknya. Jika nafsu kita ingin maksiat, kita tinggalkan maksiat. Jika nafsu kita ingin mencaci seseorang, kita puji orang tersebut. Jika ada hasud di hati kita, kita doakan berkah orang tadi itu. Jika ada kebencian, kita ganti dengan kasih sayang. Harus sulit Ustaz, ya memang enggak mudah itu. Mudah diucapkan tapi sulit itu diamalkan. Oleh karena itu sedikit orang yang selamat. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit yang bersyukur itu. Yang mau mujahadah, yang mau berjuang, karena surga itu mahal. Rahmat Allah itu mahal. Ridhonya Allah itu mahal. Ma'rifahnya Allah itu mahal. Maka tidak semua orang dapat. Illa man atallah biqalbin salim, hati yang bersih. Perlu mujahadah, melawan nafsu, dan selain zikrullah, melazimi zikir la ilaha illallah, juga cara yang ampuh. Sering duduk dengan para salihin, sering melihat orang-orang saleh, sering memandang wajah orang saleh, seperti yang dilakukan oleh saudara kita tadi itu. Salah satunya sering melihat Sayyidi Habib Umar, mendengar suara beliau. Ini salah satu untuk memperkuat ruh kita dan melawan nafsu kita. Jangan sering melihat orang fasik. Jangan sering mendengarkan ucapan orang fasik, karena melihat orang fasik, memandang wajah orang fasik, mendengar suara orang fasik, melemahkan ruh, menguatkan nafsu. Sehingga nafsu kita akan menguasai kita. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.